absen dulu ya. Baik, Bu. Ibu lupa. Doa dulu sebelum belajar ya. Iya, Bu. Ketua kelas? Ibu. Ibu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita absen ya. Bu. Armita Zaleha, hadir Bu. Rahmadita, hadir Bu. Putri Kotrun, hadir Bu. Wahyu Fajriasti, Hadir, Bu. nah ya. Materi kita hari ini tentang apa yo? Tentang perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Benar sekali. Ya, Ibu setel videonya dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang perilaku toleransi terhadap keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan Ibu bahas. Yaitu materi yang akan Ibu bahas adalah akibat tidak mampu memahami keragaman. Yang pertama, timbulnya konflik antar suku, agama, ras maupun golongan. Yang kedua, mengakibatkan perpecahan bangsa. Yang ketiga, sikap merendahkan masyarakat dan budaya lain. Yang keempat, mempersulit pemerintah dalam membuat kebijakan. Sedangkan yang kelima, terhambatnya pembangunan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, itu adalah pengertian dari toleransi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sikap dan tindakan mencerminkan toleransi. Yang pertama, saling menghargai antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, hidup berdampingan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga adalah saling berinteraksi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat toleransi. Manfaat toleransi adalah yang pertama, menciptakan persatuan. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme. Sedangkan yang keempat, memperkokoh negara kesatuan. Itu adalah manfaat toleransi. Nah, kita berlanjut ke materi selanjutnya. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan toleransi, yaitu saling memaksa kehendak. Yang kedua adalah acuh dengan lingkungan sekitar. Sedangkan yang ketiga yaitu menonjolkan diri masing-masing. Selanjutnya mementingkan golongan sendiri. Sedangkan yang kelima adalah senang mencari keuntungan. Nah, itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan toleransi. Di sini Ibu akan menjelaskan perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, pemerintah Indonesia telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiap warga negara meyakini salah satu agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang toleransi beragama. Diwujudkan dengan yang pertama, tidak saling menghina. Yang kedua, tidak memaksa ajaran agama dan keyakinan. Yang ketiga, saling menghormati antar pemeluk agama.
Yang keempat, beribadah sesuai agama dan keyakinan. Yang kelima, saling bekerja sama antar pemeluk agama. Yang keenam, memberi kesempatan pada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah. Akhir, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Setelah pengujudan toleransi beragama. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang perilaku toleransi terhadap keragaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ini kita akan mengetahui toleransi suku dan ras. Diwujudkannya dengan yang pertama, saling bersikap baik dan sopan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, tidak saling mencela dan mengejek. Itulah pengujudan dari toleransi suku dan ras di Indonesia. Materi selanjutnya, Ibu akan membahas tentang perilaku toleransi terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia. Keragaman kehidupan sosial dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus selalu memiliki semangat untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Tidak terasa sudah di penghujung pembahasan. Ibu akan menjelaskan tentang materi terakhir kita tentang toleransi sosial dan budaya. Nah, diwujudkan dengan yang pertama, bangga terhadap budaya dalam negeri. Yang kedua, mampu memilah budaya asing yang masuk. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati kebudayaan lain. Yang keempat, melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Semoga materi yang telah disampaikan menjadi bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bener banget Wahyu. Semangat banget hari ini. Ya dong Bu. Ya Bu, dia dapat nilai 100 matematikanya. Wah, pantas aja ya. Tindakan tidak mampu memahami keragaman. Nah, satu apa baca? Coba. Saya Bu. Yang pertama yaitu timbulnya konflik antara suku, agama, ras maupun golongan. Nah, Armita yang kedua coba. Dua itu mengakibatkan perpecahan bangsa. Bener banget. Yang ketiga Kotrun. Ayo. Yang ketiga sikap merendahkan masyarakat dan budaya lain. Keempat Ramadita. Yang keempat mempersulit pemerintah dalam membuat kebijakan Bu. Nah, setelah kalian sebutkan, ini adalah akibat tidak mampu memahami keragaman ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Apa nih? Manfaat toleransi. Ayo sebutin. Menciptakan persatuan. Menciptakan kerukunan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat itu memperkokoh negara kesatuan. Nah, contoh menciptakan persatuan bagaimana coba? Searching kalau mau buat apa tuh? Menciptakan persatuan, menciptakan kerukunan itu contohnya bagaimana? Ini nanti kalau udah ketemu angkat tangan, sebutin namanya. Ayo Bu. Contoh dari menciptakan persatuan yaitu kerjasama membersihkan lingkungan. Benar. Selanjutnya ada lagi nggak? Tidak mengejek orang lain. Udah ya. Menciptakan kerukunan. Ayo siapa yang udah? Kalau yang mau memperkokoh boleh, siapa yang mau? Ibu contohnya. Ya. Contoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang itu dapat dilakukan dengan menanamkan rasa gotong royong, terus juga Besarin kita suara kita. contoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu bisa dengan menanamkan gotong royong, yang kedua itu bisa menanamkan sifat tolong menolong maupun dan juga otonomi daerah. Nah, yang meningkatkan rasa nasionalisme, ayo.
Yang minta, ya. Yang pertama itu upacara bendera. Yang kedua itu belajar lagu-lagu nasional. Yang ketiga mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah. Yang keempat itu melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional. Bener banget kita. Sorry ibu lupa ya. Menciptakan kerukunan. Ayo siapa ya? Ayo Kotron. Contoh menciptakan kerukunan dalam masyarakat yaitu mempererat tali silaturahmi dengan melaksanakan sejumlah kegiatan bersama-sama atau bisa disebut juga dengan gotong royong atau kerja bakti. Udah ya? Cukup ya. Kita langsung materi yang selanjutnya itu ada nih, yuk. Apa nih? Toleransi suku dan ras. Ayo. Siapa Yang mau pertama saling bersikap baik dan sopan. Yang kedua saling menghargai dan menghormati. Ayo, selanjutnya. Saling menerima kelebihan dan kekurangan. Tidak saling mencela dan mengejek. Nah, tadi kan kontrol udah bilang ya, tidak saling mencela dan mengejek tadi kan sebelum yang ibu terangkan tadi. Nah, benar banget. Kita mulai ke kuis aja ya. Iya Bu. Ya, salah satu tolong pindahin kursi atau apa. Udah buka? Udah Bu. Udah buka ya? Kita mulai ya. Kalian sudah membuka aplikasi atau web dari Kahoot, kalian harus memasukkan PIN dan nama kalian. Setelah itu, kita akan memulai kuisnya tentang toleransi. Nanti kalian saling PIN ya. Ini PIN ya Bu. Udah mulai ya. Ini contoh soal yang akan diberikan kepada siswa. Nanti siswa akan memilih salah satu jawaban yang benar. Nah, setelah mereka sudah memilih salah satu yang benar, mereka akan mendapatkan poin. Jika siswa sudah mengerjakan 3 pertanyaan dari guru, mereka akan mendapatkan sebuah ranking. Nanti mereka akan mengetahui peringkat mereka ada di urutan berapa. Ayo dong Bu. Nah, nanti kita lihat ya siapa yang menang ya. Nanti dapat hadiah. Kita lihat 3. Ayo Bisa ya. Sudah gak ngantuk lagi ya? Ya Bu. Nanti Dita habis istirahat hubungi ibu ya. Nanti ada lagi ya. Hadiah Bu ya. Waduh, udah dapat Bu. Udah dapat 3 Bu. Kalau kontrol kan cuma nebeng, nggak bisa kan? Udah masuk. Oke, kita lanjut ya. Toleransi sosial dan budaya. Yang pertama ada bangga terhadap budaya dalam negeri. Yang kedua mampu memilah budaya asing yang masuk. Yang ketiga saling menghargai dan menghormati kebudayaan lain. Dan yang terakhir apa? Melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Mungkin sampai di sini aja materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiklah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum